Assalamualaikum, selamat pagi. Pada pagi hari ini pertemuan pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, saya akan memberikan sedikit materi tentang membuat website promosi wisata. Ya, kebetulan karena kita bidangnya di usaha perjalanan wisata, jadi kita bisa membuat website terkait dengan biro perjalanan wisata, atau kemudian event organizer, atau mungkin wedding organizer. Jadi materi-materi yang terkait dengan hal tersebut, atau mungkin kita bisa membuat materi website terkait dengan destinasi wisata. Jadi dalam konteks ini membuat website tergantung dari jenisnya ya. Jenisnya itu apakah kita nantinya akan membuat website dalam bentuk blog, isinya tentang pribadi ya, kita sendiri, kemudian website tentang e-commerce, kita berjualan ya, baik itu produk barang maupun jasa, kemudian tentang portofolio ya, tentang apa yang sudah terkait dengan upaya kita, usaha kita, tentang mungkin kita punya CV atau perusahaan yang bisa untuk dijadikan sebagai pegangan kegiatan terkait dengan pariwisata, kemudian terkait dengan berita-berita news, baik itu berita tentang berita wisata, tentang hal-hal yang terkait dengan daya tarik wisata, kemudian bisa jadi tentang bisnis ya, aktivitas bisnis, kita berjualan paket-paket wisata, itu menjadi bagian dari aktivitas bisnis. Kemudian website tentang organisasi, suatu organisasi tentang organisasi tentang pendidikan, tentang hal-hal yang lain yang menjadi bagian dari sebuah organisasi. Jadi kita harus pertama-tama menentukan kita mau membuat website jenis seperti apa. Ya, karena kebetulan kita berada di prodi usaha perjalanan wisata, tentunya kita membuat website terkait dengan pariwisata pada umumnya. Bisa jadi spesifik kita merujuk kepada website biro perjalanan wisata, atau website wedding organizer, atau mungkin event organizer. Jadi seperti itu. Jadi adik bisa melihat di Google ya. Kita lihat di Google pencarian. Kita klik di sini di Google, mungkin adik bisa melihat membuat website ya. Jadi ada beberapa pilihan sebenarnya. Nanti kita lihat apabila kita klik di Google pencarian terkait dengan website, itu akan muncul beberapa item ya, bagaimana pembuatan websitenya, media-media seperti apa. Jadi seperti misalnya ini website.com, kemudian tadi itu ada udo.com, kemudian Hostganger, ya Ghost, kemudian Canva, itu bisa menjadi bagian dari sarana untuk membuat website, baik itu WordPress ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bisa jadi kita menggunakan tadi itu blog, kemudian jumlah, kemudian tadi Canva itu bisa digunakan, atau WordPress ya tadi bisa digunakan sebagai sarana untuk membuat website secara gratis. Kita berbicara di sini adalah membuat website secara gratis ya, seperti ini ya. Penyedianya seperti Drupal, WordPress, Joomla, Spotify, kemudian Wix, kemudian Blogger ya. Itu bisa digunakan hostingnya itu sebagai hosting atau domain yang gratis. Kita gunakan dulu itu. Apabila nanti mungkin suatu saat website kita berkembang, bisa jadi kita akan menggunakan website itu sebagai media komunikasi kita secara berkelanjutan. Dan itu bisa berbahaya nantinya. Kita bisa menggunakan tadi, salah satunya kita coba cek ya, di sini ada bisa menggunakan Wix, kemudian bisa saya gunakan website.com ya.
kita menggunakan wix.com, bisa menggunakan website.com, atau mungkin ada yang bisa menggunakan WordPress, Blogger, Joomla, dan sebagainya. Silahkan, itu pilihan adik-adik untuk menggunakan itu, karena itu saya membebaskan. Yang penting adalah saya berbicara kontennya. Ya, kita bisa contoh menggunakan wix.com ya di sini ya. Kita bisa login karena saya sudah, nah mungkin register dulu ya adik-adik ya. Di register dulu karena saya sudah login, saya klik di sini. Ya, karena ini ada media jendela baru. Sebenarnya Wix ini sudah cukup bagus menurut saya. Artinya memang apa ya, konten-kontennya tinggal kita ubah ya, baik itu nama, kemudian foto dan sebagainya, tinggal kita merubah. Sangat simpel sekali sebenarnya Wix. Kemudian ada juga namanya website ya. Nanti kita coba cek ya. Jadi di situ kita coba klik, di sini adalah create new website. Ya, create new website. Ya, di sini ada pilihan website jenis apa yang akan kita buat ya, seperti itu. Jadi misalnya mungkin kita terkait dengan online store, penjualan untuk online, kemudian portofolio, CV kita, kemudian blog tentang pribadi kita bergerak di konsultan, pariwisata mungkin, kemudian teknologi, kemudian restoran, event, dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan media-media seperti itu. Misalnya kita membuat portofolio website ya, kita cek di sini, kemudian kita coba kita pilih. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, kreatif portofolio, fashion, fotografi, ada portofolio tentang arsitek, kostum, kan ini menjadi spesifik ya. Kemudian teaching, saya bicara teaching ya, kan teaching portofolio. Nah, kita coba klik next. Ya, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke dalam jendela ya. Ini ada beberapa step, ada sekitar 5 step yang untuk membangun sebuah website ya yang kita inginkan. Jadi kita isi tentang what's the name of your business, jadi apa nama bisnis Anda, tadi tentang teaching, jadi kita bicara pendidikan pariwisata, misalnya seperti itu. Ini contoh ya. Kita coba langsung klik next ya. Ada ini bisa skip ya di sini, nanti bisa diisi kemudian hari. Coba kita klik di sini. Yang sekarang hari ini di set ya, untuk waktu jam kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat ya, dari jam 10 kita set mungkin jam 8 ya, atau jam 7.30 ya, sampai jam 16 ya, seperti itu ya. Kita next lagi. Kemudian teachingnya itu apa, seperti apa, bentuknya mungkin online tutorial, ada pilihan-pilihan ya terkait dengan, mungkin di tadi tema yang tadi pasti ada beberapa pilihan ya. Ini kebetulan saya ambil tema teaching tadi, itu ada beberapa pilihan. Saya klik di sini adalah online tutorial ya, atau mungkin kita lesson ya, lesson tutorial yang gratis, yang tidak berbayar atau free session ya. Kita kemudian klik next. Kita langsung aja. What else do you want to do with your business? Jadi kita bisa apa ya, melakukan selection everything you are interested in, and you add the right tools to your dashboard. Jadi ini mungkin plugin yang bisa ditambahkan ya di dalam website ya, bisa kita centang semuanya ya. Bisa untuk setiap online payment, kemudian mengirim email secara email dan SMS secara otomatis, kemudian penjualan produk secara digital, kemudian pembayaran secara langsung, kemudian seperti itu. Kita coba klik semuanya, kita klik next ya, continue ya to dashboard. Jadi sudah
insya Allah akan sudah ready ya website kita seperti itu. Ya, ini dari 48 sudah dari 4 sudah komplit ya, dari 8 ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah kita coba mengklik, misalnya kita klik di mana, kayak seperti itu, kita klik ya pandu wisata, apakah ada di situ. Ya, ini ternyata ada ya, jadi panduwisata.com is taken. Jadi kita menggunakan paket ini ya, bisa menggunakan ini ya. Ini ada beberapa pilihan ya sebenarnya, karena belakangnya bisa ada net ya, .net, ada .biz, .info, .online dan sebagainya. Jadi kita tinggal milih sebenarnya terkait dengan laman website kita. Coba kita langsung klik, let's go aja. Tapi kita harus milih dulu ya, ini harus milih dulu coba. Oh, ini ternyata harus berbayar ya, ini harus berbayar karena emang kita yang coba cari yang gratisan aja ya, kita cari yang gratis karena emang ada .com-nya ini yang ini saya bahwa ini akan berbayar. Coba klik dulu aja di sini. Kita coba klik langsung desainnya website kita, kemudian ini ada beberapa pilihan, let's Wix create a site for you, kemudian customize the design template. Jadi kita milih aja yang sudah disediakan, desain-desain yang disediakan oleh Wix ya, seperti ini. Ya, ini sudah masuk ke dalam review dan edit your report. Bisa kita tambahkan di sini ya, jalan Kalimantan, nomor teleponnya, kemudian sosial media kita tambahkan, kemudian bisa kita tambahkan logo ya, logo dari mungkin kita punya logo atau mungkin foto kita bisa ditambahkan di situ. Kita next saja, kemudian kita coba pilih ya, pick a theme your like. Jadi kita memilih tema yang sudah tersedia ya. Ya, kita pilih tema ini aja sudah ya. Kita coba kita lihat tema seperti apa. Ini bisa temanya nanti bisa disesuaikan lagi ya. Ya, ini tema-tema tadi yang sudah kita pilih, jadi kita bisa memilih desainnya ya, desainnya seperti apa, karena kita hanya ternyata ada cuma 3 ya, 3 desain yang bisa kita gunakan ya. Mungkin kita ambil yang ini aja, klik, kita next ya. Ya, di dalam page tadi itu bisa kita tambahkan beberapa page-page yang bisa tersedia ya, tentang about ya, kemudian service, testimonial, kemudian kontak, dan yang terakhir adalah fact ya. Kita bisa centang semuanya, kita bisa centang semuanya. Ya, kita langsung lanjutkan next ya. Sekarang waktu untuk preparing, kemudian menambah tadi halaman yang telah kita centang tadi ke dalam halaman website kita. Kita tunggu sampai nanti halaman website kita terbentuk dengan sempurna.
Ini sudah terbentuk ya halaman websitenya, jadi kita bisa langsung mengedit ya, baik itu tulisan, tentang foto, deskripsi dan sebagainya kita bisa edit. Kita bisa lanjut ke dashboard ya, kita klik di sini dashboardnya. Ya, ini sudah masuk ke dashboard, jadi kita coba kita edit aktivitas, kemudian aplikasi dan sebagainya. Ya, jadi kita tinggal mengedit ya kalau sudah masuk ke dalam dashboard ini ya. Apapun ini bisa diganti di sini ya. Nah, ini bisa menambahkan jasa apa yang terkait dengan aktivitas yang kita punya, kita bisa tambahkan di situ. Ini edit site-nya. Kita tunggu ya. Jadi ini gambaran dari website kita seperti itu. Jadi ini gambaran dari tampilannya, tulisannya seperti ini. Kemudian ya kita tinggal mengganti aja tentang quick edit ya, kita klik di sini quick editnya seperti apa, tentang misalnya di kantor wisata ada kesalahan tulisan atau mungkin kekurangan, tinggal kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan berikan tentang pariwisata misalnya Jawa Timur seperti itu ya. Kemudian kita masukkan, sudah otomatis dia masuk di situ ya. Kemudian ya ini tinggal kita ganti apakah ini bisa diganti tulisannya ya, tinggal edit text ya sama create AI text ya. Jadi ada tambahan ya, semua teks di sini tinggal kita klik 2 kali, kemudian kita berubah ya edit teksnya, kemudian ada penyusunan ini masuk ke dalam paragraf 1, paragraf 2 atau heading dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengganti tulisan, fontnya, kemudian size-nya juga kita bisa ganti. Kemudian di sini bisa ganti juga change image ya, kita bisa buat berubah fotonya, fotonya dari bisa kita tambahkan edit image dari PC kita atau dari laptop kita ya, atau kemudian setelah itu kita dan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau pengeditan cara ini adalah secara langsung ya, kita edit masuk ke dalam, kemudian tentang saya ya, tentang saya misalnya ini kan tinggal klik aja, kemudian masuk, kemudian tinggal klik aja. Jadi semua sangat sederhana ya, semua sangat sederhana sekali terkait dengan website ini dari Wixshare seperti itu ya. Kita lihat yang tadi terkait dengan websitenya, website.com ya. Saya juga coba membuat satu lagi yang terkait dengan tampilan website, itu di website.com. Saya klik ya, saya sudah login, register tadi dengan menggunakan akun visitnet.id. Coba kita cek. Ya, di sini nanti kita bisa membaca beberapa notifikasi ya. Di sini tertulis agree to receive website.com membership and promotional mails. Consent can be withdrawn at any time. Jadi kita bisa mendapatkan
pemberitahuan dan promosi ya dari website.com ini secara reguler ya. Kemudian apabila suatu saat bisa dibatalkan, bisa diklik ya, ini coba kita klik, kita bicara continue ya, lanjut aja continue. Kemudian ini adalah halaman website yang sebenarnya sudah saya buat tadi, namanya pandu visipnet website 3.me. Jadi seperti itu kan, ini sebenarnya website ini secara gratis ya, free plan, ini gratis. Jadi tapi nanti sudah bisa di upgrade ya, karena website kita ini website yang bagus, menurut kita bagus, sehingga bisa di upgrade seperti itu. Jadi kita bisa meningkatkan, jadi kita buat dulu baru kita nanti upgrade, bukan baru. Jadi langkah berikutnya adalah kita bisa melakukan edit site, kemudian bisa melihat view site-nya. Jadi kita coba kita lihat dulu edit site-nya seperti apa. Nanti ini ada notifikasi ya di email yang tadi dimasukkan untuk apa namanya, aktivasi dari website kita. Jadi nanti ada link yang masuk ke dalam website email kita, nanti menuju ke dalam website seperti itu, nanti diaktifasi. Jadi ini adalah tampilan dari website .com ya. Ini sama sebenarnya dengan Wix tadi, tapi sepertinya ini juga lebih bagus ya, karena tampilannya juga ya sama ya. Ini mungkin lebih, menurut saya ini lebih mudah lagi ya, dengan tampilan seperti ini. Tinggal kita klik dan tulis ya, di sini sudah ada tulisannya, fontnya, gambarnya juga kita ganti seperti itu. Mungkin kita bisa menggunakan website.com ya untuk membangun website kita. Ini ada beberapa pilihan-pilihan yang mungkin tema-tema ini bisa untuk digunakan ya, seperti itu. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita klik ya. Kemudian welcome to space ini bisa kita ganti tulisannya seperti apa, bisa kita tambahkan sectionnya seperti itu. Jadi ada home, ada service, ada galeri, ada kontak ya, seperti itu. Di sini ada bahasa Inggris, karena kebetulan adalah Inggris ya. Kemudian bisa nanti setelah selesai diganti gambar, tulisannya sebagainya, kita bisa langsung publish ya. Kita coba publish ya, publishing your website to life. Jadi bisa mempublish sendiri langsung secara online dengan domain alamatnya ini adalah panduvisip.website3.me ya, seperti itu. Jadi apabila ingin melihat website kita seperti apa secara online, ya kita klik aja ya, seperti ini bentuknya ya, seperti itu ya. Jadi ini gambaran tampilan website kita secara online ya. Kita tentunya harus merubah dulu gambar, kemudian tulisan, mungkin ada promo, paket-paket wisata dan sebagainya, kita bisa masukkan di sini ya, seperti itu. Jadi menurut saya lebih enak menggunakan website.com ya, seperti itu. Kita samakan saja. Kemudian kita juga bisa menggunakan Canva ya. Kita bisa menggunakan Canva. Saya sudah membuat di Canva ini. Jadi bisa membuka ya di laman Canva, laman canva.com. Di situ bisa ada pilihan, di situ ada pilihan membuat dokumen, kemudian ada papan yang tidak ada backgroundnya atau putih ya, presentasi, kemudian ada sosial media, kemudian kita bisa membuat video, print produk dan website, serta mungkin yang lain-lain ya. Jadi kita bisa membuat website dengan menggunakan Canva ya. Coba kita klik di sini, ada beberapa pilihan di Canva ini ya. Coba kita klik di website ya. Jadi kita klik di website, nanti akan muncul beberapa pilihan tentang desain website ya. Desain website di sini ada beberapa template ya, bisa kita klik tentang wedding, kemudian tahun 2025 ini apa, kemudian website dan sebagainya, itu kita klik. Tinggal kita klik di sini 2 kali, kemudian akan muncul beberapa pilihan. Yang kebetulan saya klik di sini adalah wedding expo ya. Kita akan muncul di sini di sisi kanannya adalah desain tampilan tentang wedding expo 2025
Ya, seperti itu gambarannya. Kemudian kita bisa klik di sini sudah tersedia 7 halaman ya. Maksudnya 7 halaman itu ada 7 template yang memang sudah disediakan dalam dalam template utamanya Wedding Expo ini. Jadi ada 7 halaman ya. Bisa kita masukkan, bisa kita edit di dalamnya. Jadi kita klik apply all 7 pages ya. Jadi 7 halaman bisa langsung kita klik di sini akan masuk di sisi kanannya ya. Kemudian nanti akan sudah selesai semua diedit ya, proses pengeditan baik itu penulisan, kemudian foto-fotonya baik itu ditambah atau mungkin dikurangi, itu bisa dilakukan. Kemudian bisa langsung surat semua sempurna ya, kita gunakan publish website atau share ya. Kita bisa menggunakan dua-dua ini, tapi kita gunakan publish website ya, atau seperti ini ya. Nanti akan keluar seperti ini tampilannya. We look your design while you publish your website. Jadi ini adalah tampilan website yang baik itu di laptop maupun ini ya di mobile ya, atau di HP ya, seperti tampilannya. Jadi ada dua yang sudah nanti publish di laptop seperti ini bentuknya, kemudian publishnya di mobile seperti ini bentuknya. Jadi ada beberapa pilihan, ada free domain, kami publish to Canva domain. Jadi kita menggunakan atau nyantol ya di domainnya Canva. Kemudian kedua adalah membeli ya domain baru ya, yang ada di dalam Canva, kemudian menggunakan existing domain ya, publish to an existing domain your own. Jadi kita bisa menggunakan domain sendiri seperti itu ya. Ini kebetulan saya menggunakan gratisan, jadi kita centang aja, klik di sini free domain, kita menggunakan domainnya Canva, kemudian kita continue ya. Nanti akan muncul di jendela seperti ini pilihan ya, pilihan publishnya seperti ini. Reviewnya saya menggunakan namanya pandu wisata .my.canva.site ya. Ini adalah domain dari Canva. My Canva dan site itu adalah domain dari Canva. Jadi kita melekat di situ karena kita gratisan ya. Di situ ada pilihan-pilihan, deskripsinya website seperti apa, kemudian ada protection passwordnya, kemudian search engine ya. Jadi kita bisa klik di sini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Setelah selesai kita bisa langsung publish ya, klik di sini publish ya. Ini kita menunggu beberapa waktu terkait dengan penyiapan dari website yang kita buat. Kemudian setelah itu kita bisa melihat ya hasil dari website tadi kita buat tadi di laman panduwisata.my.canva.site ya. Kemudian kita bisa cek di sini di web view website bentuknya seperti ini ya, bentuk view website seperti ini dari pandu wisata My Canva My Site ya. Kalau dilihat dari, ada nggak di sini, dilihat dari nah, ini adalah gambaran dari website kita. Jadi seperti ini gambar website dari pandu wisata My Canva My.canva.site. Seperti ini gambaran dari website yang kita buat dengan menggunakan Canva ya, seperti itu. Jadi lebih enak ya seperti itu. Tapi kalau menurut saya lebih bagus lagi kalau kita menggunakan tadi pakai website.com ya, seperti itu. Jadi hari ini tugas kita adalah membuat website dengan menggunakan my website ya, website.com. Jadi atau mungkin ada yang bisa menggunakan modul yang lain, membagi WordPress, Joomla, Blogger dan sebagainya. Itu bisa, karena saya bebaskan. Yang penting konten dari website itu update bagus ya. Ya, yang penting seperti itu. Ya, jadi tugas kita adalah membuat seperti itu ya. Kita membuat website secara gratis ya, tidak perlu kita berbayar. Nanti kalau sudah bagus website kita, mungkin bisa kita membayar ya, sesuai dengan biaya yang ditentukan seperti itu. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.